Jakarta dulu penuh dengan nuansa tradisional, transportasi sederhana, dan interaksi warganya yang hangat. Kini, wajah kota berubah dengan gedung-gedung tinggi, transportasi modern, dan gaya hidup serba cepat. Perubahan ini bukan cuma soal fisik, tapi juga cara hidup dan pola interaksi masyarakat. Dari perbandingan Jakarta tempo dulu dan sekarang, kita bisa melihat jelas bagaimana perubahan sosial membentuk identitas baru ibu kota kita. Halo, selamat datang di video kami. Jadi di sini kami dari kelompok 3 akan membawa kalian bagaimana sih wajah Jakarta yang sering kita lihat sehari-hari, bentukannya dari zaman dulu hingga zaman sekarang. Jadi kelompok kami akan membahas tentang perkembangan dari transportasi KRL, infrastruktur Monas, dan juga perkembangan Blok M. Sebelumnya kita kenalan dulu nih. Kita dari tim 1 kelompok 3, saya Naili Munarahmawati dan bersama rekan saya Serena Krisdalam Boksite, Muhammad Atan Tariksa, Muhammad Arka Luratala. Jadi untuk yang pertama kita akan membahas mengenai transportasi yaitu KRL. Langsung aja kita mulai yuk. KRL pertama kali beroperasi di tahun 1925, waktu itu di jalur Batavia Bogor. Nah, waktu itu KRL bentuknya masih kecil dan juga berwarna coklat tua. Jadwalnya terbatas, tiket masih kertas, dan suasana perjalanan lebih santai. Tapi fungsinya sudah besar, menghubungkan pusat kota dengan pinggiran, sekaligus membuka akses ekonomi baru. Nah, KRL justru ini memicu sebuah perubahan sosial yang baru. Di antaranya, warga mulai berani untuk melakukan perjalanan yang lebih jauh untuk bersekolah maupun bekerja. Dan juga pola interaksi dan juga mobilitas lebih meningkat dibandingkan sebelumnya. Nah, transportasi ini membentuk sebuah kebiasaan yang baru. Di antaranya lebih disiplin terhadap waktu, kemudian terbiasa bertemu orang dengan berbagai latar belakang, dan juga mulai memanfaatkan teknologi untuk perjalanan. Nah sekarang KRL itu punya gerbong ber-AC, ada pintu otomatis juga, sistem tap kartu, dan rutenya luas dari Bogor, Depok, sampai Rangkas Bitung. Nah, perubahan ini membuat interaksi jadi lebih cepat dan efisien. Pembayaran cashless jadi kebiasaan dan juga kesadaran akan kenyamanan serta keamanan meningkat. Nah, itu dia sebuah perjalanan KRL dari masa lalu hingga masa kini, dan juga sekaligus menjadi bukti bahwa transportasi itu bisa memicu sebuah perubahan sosial. Nah, lanjut sekarang kita akan serahkan kepada tim 2 yang dimana mereka akan membahas tentang pembangunan infrastruktur Monas. Langsung aja, check it out. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 tim 2 yang akan membahas Monas. Sebelumnya perkenalkan, kami dari tim 2 yang beranggotakan 4 orang. Saya Muhammad Zaki. Saya Zahra Syafira Ramadhani. Saya Safar Olivia dan satu lagi teman kita yaitu Haila Ashifa. Nah, tapi sebelum kita masuk ke cerita tentang Monas, kita cari tahu dulu nih, gimana sih Jakarta tempo dulu. Jadi, Jakarta tempo dulu itu masih dikenal dengan sebutan Batavia, di mana Jakarta tempo dulu ini masih penuh dengan suasana kolonial dan juga suasana kota yang sangat amat berbeda dengan kota Jakarta yang sekarang. Sekarang kita dapat temui bahwa Monas banyak sekali jalanan yang ramai, bangunan-bangunan tinggi, tapi itu tidak menghilangkan fakta bahwa Monas menjadi salah satu simbol di Jakarta, yaitu simbol perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi kami akan mengajak teman-teman semua untuk mengenal lebih dalam tentang makna yang terkandung dalam Monas, sejarah-sejarahnya, dan fakta menarik lainnya tentang Monas. Selamat menyaksikan! Monas berdiri di pusat Jakarta, dibangun pada masa Presiden Soekarno dan diresmikan pada tahun 1975 oleh Presiden Soeharto. Awalnya, Monas dirancang bukan hanya sebagai tugu yang indah, tapi juga sebagai simbol perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Kalau kita lihat sejarahnya, pembangunan Monas lahir dari semangat perubahan sosial besar di abad ke-20, yaitu perlawanan terhadap kolonialisme. Jadi, Monas bukan sekedar bangunan tinggi dengan api emas di puncaknya, melainkan simbol nasionalisme serta tekad masyarakat Indonesia. Sampai hari ini, Monas tetap relevan,
Ia jadi pengingat bahwa perubahan sosial tidak datang begitu saja, melainkan dari perjuangan panjang, pengorbanan, dan semangat rakyat. Nah, selain menjadi simbol perjuangan kemerdekaan, Monas ini juga punya makna yang besar dalam perubahan sosial politik di Indonesia. Sejak dulu nih, Monas sering menjadi titik kumpul massa. Banyak sekali demonstrasi besar yang berlangsung di sekitar Monas. Salah satu contohnya adalah pada saat masa reformasi 1998, di mana pada saat reformasi ini tuh banyak sekali orang, bahkan mencapai ribuan orang berkumpul di Jakarta untuk menuntut perubahan. Monas ini berdiri sebagai saksi bagaimana suara rakyat ini bisa membawa perubahan sosial politik yang besar. Tapi bukan hanya saat reformasi. Sampai sekarang nih Monas masih sering menjadi lokasi orasi, pawai, bahkan juga peringatan hari-hari besar nasional. Monas seolah-olah menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya. Jadi, Monas adalah panggung simbolis tempat rakyat menyampaikan harapan, kritik, dan juga semangat mereka untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Nah, kalau kita lihat dari sisi lain, Monas juga memiliki peran yang besar dalam perubahan sosial budaya. Dapat kita temui di dalamnya banyak sekali museum sejarah dan juga diorama yang menggambarkan tentang perjalanan panjang bangsa Indonesia, mulai dari masa kerajaan, masa penjajahan, hingga masa perjuangan meraih kemerdekaan. Di sekitar Monas, kita juga bisa menyaksikan keberagaman masyarakat loh. Orang dari latar belakang budaya, bahasa, bahkan agama dapat bertemu di dalam satu ruang yang sama. Ini menunjukkan bahwa Monas bukanlah hanya sebagai simbol perjuangan di masa lalu, tapi juga ruang interaksi budaya di masa kini. Dari sinilah kita dapat melihat perubahan sosial budaya yang semakin terbuka, inklusif, dan menghargai keberagaman. Kalau kita rangkum dari apa yang sudah disampaikan, Monas jelas lebih dari sekadar tugu bersejarah. Monas adalah simbol perubahan sosial yang hidup dari masa ke masa. Monas mencerminkan perjuangan politik bangsa, menjadi wadah aspirasi masyarakat, sekaligus menjadi ruang budaya dan rekreasi yang menyatukan keberagaman. Dalam kacamata sosiologi, Monas adalah contoh bahwa perubahan sosial bisa lahir dari perjuangan politik, berkembang melalui interaksi budaya, dan terus bertahan karena semangat rakyat. Jadi, makna dari Monas bukan hanya sebagai tugu bersejarah, tapi sebagai simbol perubahan sosial bangsa Indonesia. Pesan yang ingin kami sampaikan bahwa perubahan sosial selalu lahir dari perjuangan rakyat, baik di bidang politik maupun budaya. Monas relevan dengan materi perubahan sosial karena ia menunjukkan bahwa masyarakat selalu berkembang, bergerak, dan beradaptasi dengan zaman. Monas berdiri tegak di Jakarta, tapi semangat perubahan sosialnya harus hidup dalam diri kita semua. Terima kasih. Halo Sobat Sosiologi, tebak nih aku lagi ada di mana? Nah sekarang nih aku lagi ada di Blok M, sebuah kawasan legendaris di Jakarta Selatan yang sejak lama dikenal sebagai pusat perbelanjaan, hiburan sekaligus simpul transportasi kota. Kawasan ini bukan hanya tentang gedung-gedung dan keramaian, tapi juga tentang perubahan sosial yang terus membentuk wajah Blok M dari masa ke masa. Dari era kejayaannya di tahun 80 sampai 90-an hingga kini, Blok M hadir sebagai ruang yang dinamis, penuh warna, dan syarat cerita. Teman-teman, sekarang saya lagi ada di Taman Literasi Marta Tiahahu. Sekarang Blok M juga punya wajah baru yang lebih ramah masyarakat, yaitu Taman Literasi Marta Tiahahu. Penampakannya kayak gini, kalau misalkan weekend itu dia rame banget, terus weekdays juga, apalagi sekarang kan lagi kita tag-nya itu lagi 17-an, jadi orang-orang pada kesini karena kan transportasi di Jakarta itu lagi harganya lagi Rp80, terus juga jadi ini rame banget guys. Ada juga yang di sini pada jajan-jajan, terus juga di sana juga rame. Nah, dulunya tempat ini tuh cuman ruangan terbuka biasa. Sekarang berubah jadi taman modern dengan konsep literasi. Di sini kita bisa lihat ada banyak spot baca buku, terus juga nongkrong sampai kegiatan seni. Jadi bukan cuman ruang terbuka hijau seperti ini.
Bahkan juga kadang kalau misalkan ada jadwal tertentu itu mereka ada konser di sini nih, di daerah sini. Jadi bukan cuma ruang terbuka hijau, tapi juga tempat edukasi dan juga hiburan. Nah, dari sini kita bisa lihat ada perubahan sosial di Blok M. Dulu, ruang publik ini lebih banyak dipakai untuk aktivitas ekonomi dan transportasi. Sekarang, dengan hadirnya Taman Literasi, ruang publik digunakan untuk pendidikan budaya dan rekreasi. Halo Sobat Sosiologi, sekarang saya lagi ada di Terminal Blok M nih. Terminal ini disebut legendaris karena sudah ada sejak tahun 1990-an dan jadi salah satu terminal paling sibuk di Jakarta. Tampilannya sekarang itu udah berubah banget loh karena renovasi sekarang jadi artsy banget gitu nggak sih? Coba deh dilihat. Nah, dulu banget nih sebelum ada MRT, tempat ini jadi titik penting buat orang-orang dari berbagai daerah, dari Jakarta maupun luar kota bahkan, untuk mobilitas penduduknya, mulai dari mereka naik bus kota. Jadi bisa dibilang terminal ini tuh jadi pusat mobilitas masyarakat Jakarta tempo dulu. Nah teman-teman, contoh dari terminal Blok M ini bisa kita lihat jelas adanya perubahan sosial. Kalau dulu terminal Blok M itu jadi pusat keramaian masyarakat dengan transportasi bus dan aktivitas pedagang, sekarang perannya mulai bergeser karena adanya MRT dan perubahan gaya hidup warga Jakarta. Ini contoh nyata bahwa teknologi transportasi bisa mempengaruhi pola mobilitas dan keadaan ekonomi masyarakat. Blok M Square berdiri pada tahun 2006 di atas lahan bekas terminal bus Blok M lama. Lokasinya sangat strategis karena berada tepat di pusat transportasi Blok M yang terhubung dengan bus Transjakarta hingga MRT. Sejak awal, Blok M Square dikenal sebagai pusat belanja rakyat. Barang-barang yang dijual sangat beragam, mulai dari pakaian, sepatu, aksesoris, kosmetik, hingga kuliner. Yang membuatnya unik, ada area khusus buku murah, serta toko CD dan DVD bekas yang menjadi daya tarik bagi para kolektor. Tak hanya untuk belanja, Blok M Square juga jadi tempat berkumpulnya berbagai komunitas, mulai dari pecinta musik lawas, otomotif, hingga kuliner tradisional. Kalau melihat ke masa lalu, sebelum jadi mall, tempat ini adalah terminal Blok M lama. Itulah sebabnya Blok M Square sejak awal lekat dengan aktivitas masyarakat menengah ke bawah dan jadi pusat grosir yang sangat murah meriah. Bisa dilihat. Tak jauh dari Blok M Square, terdiri Blok M Plaza, yaitu mall yang sudah ada sejak tahun 1990-an dan dulu sempat menjadi salah satu pusat perbelanjaan bergengsi di Jakarta Selatan. Namun, pada awal 2000-an, Blok M Plaza sempat mengalami masa sepi karena persaingan dengan mall-mall baru seperti Senayan City dan Gandaria City. Jadi, meskipun sama-sama berada di kawasan Blok M, keduanya mempunyai karakter yang berbeda. Blok M Square lebih dikenal dengan mall rakyat dengan harga terjangkau dan nuansa komunitas, sementara Blok M Plaza menawarkan suasana lebih modern dengan pilihan hiburan yang lengkap. Sekarang kita sudah mau pulang. Sampai jumpa lagi Sobat Sosiologi.